Penjelasan untuk latihan pertama, nomor 1, mengenai hitunglah bunga yang akan dikapitalisasi. Sebelum kita mencari tahu nilai bunga yang akan dikapitalisasi, kita perlu mengetahui nilai pengeluaran terbobot dari seluruh pengeluaran sesungguhnya itu berapa. Di sini dapat terlihat bahwa ada 4 transaksi pengeluaran yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk membangun bangunan mulai dari tanggal 1 Januari 2011, karena di sini tercatat pengeluarannya $110.000, yang mana sesungguhnya itu pengeluarannya $210.000, tetapi ada pengeluaran untuk tanah $100.000 sehingga untuk bangunan itu cuma $110.000. Dengan periode kapitalisasi 12/12, maksudnya itu 12 bulan di sini dari Januari kan sampai Desember, sehingga 12/12 itu 1. Nah, untuk menghitung nilai pengeluaran terbobotnya itu nilai pengeluaran sesungguhnya 110 dikali dengan 1 itu, sehingga ketemu untuk tanggal 1 bulan 1 2011 itu pengeluaran terbobotnya 110.000. Begitu juga untuk tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 1 bulan 3 2011, itu nilai pengeluaran sesungguhnya itu 300.000. Kemudian periode kapitalisasinya kenapa 10/12? Karena dihitungnya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yang mana itu 10 bulan, jadi 10/12 itu 0,833. Kemudian nilai pengeluaran terbobotnya dapat dihitung dengan 300.000 dikali 0,833 ketemu 250.000. Begitupun juga dengan tanggal-tanggal lainnya. Nilai pengeluaran sesungguhnya akan kita total sehingga ketemu 1.400.000, yang mana ini sesuai dengan bunyi soal bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau biaya yang kita kasih ke agen itu yang kita keluarkan itu 1.400.000. Kemudian ada total nilai pengeluaran terbobotnya itu 720.000. Setelah mengetahui nilai pengeluaran terbobot, kita perlu mencari nilai bunga yang sebenarnya atau actual interest. Di sini ada 3 nilai hutang yang dapat kita lihat. Yang pertama itu ada 750.000 dengan tingkat bunga 15%, yang mana nanti nilai utang 750.000 ini dikali dengan 15%, sehingga ketemu bunga untuk setahunnya itu 112.500. Kemudian selanjutnya nilai utang 550.000 dengan tingkat bunga 10%, sehingga hasilnya 55.000. Jadi nilai utang dikali 10% itu ketemu 55.000, dan begitupun juga dengan seterusnya, sehingga ketemu total bunga setahun dari 3 nilai utang itu 239.500. Setelah mengetahui nilai bunga yang sebenarnya, kita akan mencari avoidable interest. Di sini avoidable interest itu menggunakan nilai pengeluaran terbobot totalnya tadi, yaitu 720.000 yang setelah kita hitung tadi. Terus dengan tingkat bunga 15%. Jadi kenapa 15%? Karena 15% ini karena tingkat bunga 15% ini didapatkan dari utang yang tadi kita khususkan untuk yang ada di soalnya dikhususkan untuk membangun, yaitu dari situ. Kemudian nilai pengeluaran terbobot 720.000 dikali tingkat bunga 15%, sehingga ketemu avoidable interestnya 108.000. Sehingga nilai bunga yang dikapitalisasi adalah 108.000. Nilai 108.000 ini merupakan nilai yang akan menjadi bagian dari asetnya nanti. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu mengenai jurnal untuk mencatat semua transaksi. Jadi transaksi yang telah kita hitung tadi mengenai nilai bunga yang dikapitalisasi, pengeluaran yang kita keluarkan, terus nilai bunga yang sebenarnya, terus bagaimana nilai bunga yang dikapitalisasi akan dicatat di sini. Baik, untuk yang pertama tanggal 1 Januari 2011 itu perusahaan membayar 210.000 ke agen, yang mana 100.000-nya itu merupakan tanah dan 110.000-nya itu bangunan. Itu menjadi nilai dari bangunan itu. Kemudian selanjutnya untuk tanggal 1 bulan 3 2011 itu perusahaan membayar sebesar 300.000 lagi ke agen, di mana dia menggunakan kas, 300.000 di kredit, kemudian 300.000 lainnya di debit. Itu menjadi nilai dari bangunan itu sendiri, nilai aset tetap yaitu bangunan. Begitu juga dengan pembayaran lainnya, yaitu pada tanggal 1 bulan 5 2011, dan ini pada tanggal 31
bulan 12 2011 juga ada pembayaran dari perusahaan ke agen itu. Terus jurnal yang perlu kita catat selanjutnya itu adalah bunga aktual tadi yang udah kita hitung, yaitu sebesar 239.500 itu yang udah kita hitung tadi dari utang-utang. Jadi kita mencatatnya menggunakan kas karena dia membayar menggunakan kas, jadi kasnya berkurang 239.500. Kemudian biaya bunganya di debit karena kita membayar biaya bunga itu. Selanjutnya jurnal yang perlu kita catat itu jurnal untuk mencatat nilai bunga yang dikapitalisasi. Tadi kita udah ngitung bahwa nilai bunga yang dikapitalisasikan itu 108.000. Nah, kita catat menggunakan tanggal 31/12/2011 karena dibayar akhir tahun. Terus akun yang kita gunakan yaitu bangunan, yaitu sebesar 108.000. Kemudian biaya bunga sebesar 108.000. Kenapa bangunan? Karena dia akan menjadi nilai dari bangunan itu sendiri nantinya biaya bunga ini. Terus kenapa biaya bunga dikredit? Karena biaya bunganya itu dikurangin, yang mana harusnya tadi kita udah bayar kan biaya bunga nih. Jadi biaya bunga tuh berkurang di sisi kredit karena dia akan menjadi nilai aset kita, yaitu bangunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas latihan soal 2, yaitu kos peralatan baru dan untung atau rugi dari transaksi ini untuk soal yang pertama. Soal kita disuruh untuk mencari tahu bagaimana pencatatan dari dua sisi perusahaan, bagaimana perhitungannya, itu dari Santana Company dan Dalware Company. Oke. Untuk Santana Company, kita akan mencari peralatan baru, yaitu menggunakan nilai wajar dari peralatan lama, yaitu sebesar 13.500. Kemudian di sini diketahui bahwa uang tunai yang dibayarkan oleh Santana Company itu sebesar 2.000. Ini sesuai dengan bunyi soalnya ya. Nilai wajarnya 13.500, kemudian uang tunai yang dibayarkan 2.000, itu ditambahkan dengan uang tunai itu sehingga kos peralatan barunya itu ketemu 15.500. Kemudian di sini kita akan mencari untung atau rugi. Apakah Santana Company ini mengalami untung atau rugi? Di sini yang perlu kita ketahui bahwa nilai wajar peralatan lama itu 13.500 sesuai dengan contoh soal. Terus nilai buku peralatan, nah kita belum tahu di sini bagaimana nilai buku peralatan lama dari Santana Company. Jadi cara untuk mencari itu kos itu yang dicatat di Santana Company, nilai peralatan itu berapa, terus dikurangi akumulasi depresiasi dari peralatan itu, sehingga nilai buku peralatan lama itu kos dikurangi akumulasi depresiasi ketemu 9.000. Terus nilai wajar peralatan lama 13.500 dikurangi dengan 9.000, sehingga karena nilai wajar lebih besar daripada nilai buku peralatan, maka terjadi untung, yaitu sebesar 4.500 karena hasil kurangan tadi. Jadi untung pelepasan asetnya itu 4.500. Selanjutnya kita akan mencatat dari sisi Delaware Company, yaitu peralatan barunya bagaimana setelah ditukar, bagaimana nilainya. Itu nilai wajar peralatan lama yang diketahui 15.500, terus uang tunai yang diterima. Kenapa uang tunai yang diterima? Karena Delaware Company ini kan menerima uang dari Santana Company sebelumnya. Jadi nilai uang tunai yang diterima ini akan mengurangi nilai wajar peralatan lama. Kenapa? Karena uang tunai masuk ke kas, bukan menjadi nilai dari peralatan itu sendiri. Sehingga ketemu kos peralatan barunya 13.500. Selanjutnya, kita akan mencari tahu untung atau rugi yang dialami oleh Delaware Company. Yang perlu kita ketahui itu nilai wajar peralatan lama 15.500, terus nilai buku peralatan lama yang belum diketahui, kita perlu biaya atau kosnya itu 28.000, terus akumulasinya berbeda tadi dengan Santana Company itu 10.000, sehingga kos dikurangi akumulasi depresiasi ketemu nilai buku peralatan lamanya itu sebesar 18.000. Kemudian ternyata di sini nilai wajarnya itu lebih kecil daripada nilai buku peralatan lamanya, sehingga di sini terjadi rugi pelepasan aset yang dialami oleh Delaware Company, yaitu sebesar 2.500. Itu rugi pelepasan aset karena nilai wajarnya lebih besar daripada nilai buku peralatan lamanya. Baik, untuk soal nomor 2 dari latihan 2 itu mengenai jurnal untuk mencatat aset baru yang telah diperoleh. Yang dimana jurnal di sini itu ada dari dua sisi perusahaan yang diminta soal, yaitu dari Santana Company dan Delaware Company. Baik, kita akan mencatat pertama itu jurnal dari sisi Santana Company.
Di sini ada beberapa akun yang saya gunakan, yaitu yang pertama peralatan baru di sisi debit karena dia menambah peralatan kita sebesar 15.500. Itu tadi cost yang udah kita hitung biayanya di debit. Terus ada akumulasi depresiasi peralatan di debit. Kenapa di debit? Karena dia akan menghilangkan akumulasi depresiasi peralatan yang sebelumnya itu 19.000. Terus ada peralatan lama yang sebelumnya kita akan hilangkan, makanya ada di sisi kredit sesuai dengan biaya sebelum dikurangi depresiasi yaitu 28.000. Terus ada untung pelepasan aset, ternyata setelah kita hitung nilai wajar itu lebih besar daripada nilai buku, maka terjadi untung 4.500. Terus ada kas karena perusahaan Santana Company membayar, jadi kasnya keluar sebesar 2.000. Kemudian di sini totalnya itu 34.500 baik sisi debit maupun kredit. Oke, selanjutnya ada pencatatan jurnal dari sisi Delaware Company. Di sini ada perbedaan total dan juga penggunaan akunnya hampir sama, yaitu pertama peralatan baru itu sebesar 13.500. Tadi kita udah hitung bahwa nilai wajarnya atau nilai peralatan lamanya itu dikurangi dengan uang yang diterima yaitu 2.000. Terus ada akumulasi depresiasi peralatan itu 10.000, berbeda dengan Santana Company yang 19.000. Terus ada rugi pelepasan aset, di mana rugi pelepasan asetnya ada di debit karena dia berkebalikan dengan laba, jadi makanya ada di debit. Terus ada kas itu 2.000 karena tadi menerima kas dari Santana Company, jadi menambah kas dari sisi Delaware Company. Kalau Santana Company dia kan mengurangi kas, jadi di kredit. Terus ada peralatan lama di kredit sebesar 28.000 karena dia menghilangkan peralatan lama yang sebelumnya, sehingga balance-nya 28.000 di sisi debit dan di sisi kredit.